Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarik Syah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul analisis SWOT sebagai dasar strategi pengembangan usaha pada kafe pos kopi. Baik, langsung saja saya masuk ke materinya, yaitu ada latar belakang. Perkembangan industri kuliner di Indonesia, khususnya bisnis kafe, mengalami peningkatan yang pesat. Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, kafe kini tidak hanya menjadi tempat menikmati kopi, tetapi juga menjadi ruang bersosialisasi, bekerja, dan berkumpul. Salah satu pelaku usaha yang ikut berkembang adalah kafe pos kopi, yang hadir dengan konsep sederhana namun modern, menyajikan kopi lokal berkualitas dan makanan ringan khas. Dalam menghadapi ketatnya persaingan, diperlukan strategi pemasaran yang tepat agar pos kopi dapat mempertahankan eksistensi dan terus berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia memiliki budaya minum kopi yang kuat di semua kalangan. Perubahan tren ini mendorong munculnya berbagai kopi modern sehingga pos kopi perlu terus berinovasi dan mengembangkan strategi agar mampu bersaing di industri kafe yang semakin kompetitif. Yaitu ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apa saja kekuatan dan kelemahan yang dimiliki kafe pos kopi. Dan yang kedua, apa saja peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal kafe pos kopi. Yang ketiga, bagaimana strategi pengembangan usaha yang tepat berdasarkan hasil analisis SWOT. Adapun tujuan masalahnya, yang pertama menganalisis faktor internal pos kopi atau strength dan weakness. Yang kedua, menganalisis faktor eksternal kafe pos kopi atau opportunity dan threat. Yang ketiga, merumuskan strategi pengembangan usaha berdasarkan hasil analisis SWOT. Langsung masuk ke teori. Pembahasan satu yaitu kafe adalah tempat usaha yang menjual berbagai minuman, terutama kopi serta makanan ringan dengan suasana santai dan nyaman. Kini kafe menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, khususnya di kalangan remaja dan pekerja muda. Menurut Ciptono 2019, kafe termasuk industri jasa kuliner yang menekankan kepuasan pelanggan melalui pelayanan, suasana, dan pengalaman yang menyenangkan. Berdasarkan KBBI 2023, kafe merupakan tempat menjual minuman ringan dan makanan kecil yang sering dilengkapi musik atau hiburan. Jadi kafe tidak hanya tempat makan dan minum tetapi juga ruang untuk bersantai dan berinteraksi sosial. Masuk ke pembahasan 2, yaitu yang pertama pengertian dari perspektif akademik. Penelitian menunjukkan bahwa kafe ini berperan lebih dari sekedar tempat minum kopi. Kafe menyediakan wifi, interior unik, dan suasana nyaman yang disukai generasi milenial, menjadikannya ruang sosial dan tempat belajar informal. Dalam studi di Bandung, kafe bahkan dipandang sebagai ruang belajar dan relaksasi mahasiswa, menunjukkan fungsi ganda kafe sebagai tempat konsumsi dan aktivitas intelektual. Yang kedua, elemen-elemen penting dari kafe. Dari literatur di atas dan pengamatan umum dapat diidentifikasi elemen-elemen penting dalam definisi kafe. Yang pertama, produk minuman, kopi, non-kopi, dan makanan ringan. Dua, suasana dan fasilitas. Interior, dekorasi, kenyamanan fisik, musik, wifi, fasilitas pendukung lainnya. Tiga, pelayanan. Kecepatan, kehangatan, keramahan, kualitas interaksi antara staf dan pelanggan. Empat, pengalaman pelanggan. Lebih dari sekedar mengonsumsi, meliputi rasa nyaman, estetika, kepuasan sosial. 5. Lokasi dan aksesibilitas. Lokasi strategis penting untuk menarik pengunjung, baik
karena kemudahan dijangkau maupun visibilitas. Yang ketiga adalah pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, Threats merupakan alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dalam merumuskan strategi. Menurut beberapa ahli, SWOT membantu memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis ini bersifat holistik dan sistematis, sehingga dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti bisnis, proyek, dan pengembangan institusi. Yang keempat ada komponen analisis SWOT, strengths, kekuatan, faktor internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi, misalnya reputasi merek, keahlian SDM, lokasi strategis, modal atau keunggulan produk. Terus ada weakness atau kelemahan, faktor yang menjadi penghambat dari dalam organisasi seperti keterbatasan dana, sistem manajemen yang kurang baik, kurangnya inovasi ataupun kelemahan operasional. Selanjutnya opportunities atau peluang. Faktor luar yang bila dimanfaatkan bisa memperkuat posisi organisasi seperti tren pasar yang menguntungkan, perubahan regulasi yang mendukung, atau teknologi baru. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Faktor luar yang berpotensi merugikan, misalnya persaingan yang meningkat, perubahan selera konsumen, regulasi baru yang membatasi, atau fluktuasi ekonomi atau bahan baku. Yang kelima ada manfaat dan keterbatasan analisis SWOT. Ya, di situ ada manfaatnya membantu dalam pengembalian keputusan strategis yang lebih terarah, memetakan situasi internal dan eksternal secara jelas, menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengembangan usaha, memprioritaskan sumber daya agar digunakan secara efektif. Keterbatasannya ada cenderung menjadi analisis statis dan kurang responsif terhadap perubahan yang cepat, bergantung pada subjektivitas ketika memilih faktor-faktor SWOT, kurang mempertimbangkan interaksi kompleks antara faktor eksternal dan internal bila tidak dianalisis lebih lanjut. Berikut ada gambar tabel analisis SWOT-nya. Yang keenam, pengertian strategi pengembangan usaha. Strategi pengembangan usaha adalah rencana atau tindakan terstruktur yang dirancang agar sebuah bisnis dapat berkembang, memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat daya saing. Strategi ini melibatkan berbagai aspek penting seperti produksi, pemasaran, sumber daya manusia, serta model bisnis yang berkelanjutan. Dalam era modern dengan tingkat persaingan yang tinggi, pelaku usaha, terutama di sektor kuliner, harus mampu berinovasi dan beradaptasi dengan tren serta kebutuhan konsumen. Menurut Fierce dan Robinson 2008, strategi adalah rencana jangka panjang yang berorientasi ke masa depan, berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sasaran perusahaan. Sementara menurut Rangkuti 2015, strategi merupakan alat penting keunggulan bersaing melalui pemanfaatan faktor internal dan eksternal secara optimal. Yang selanjutnya yang ketujuh, ada komponen utama dalam strategi pengembangan. Beberapa komponen yang biasanya disusun dalam strategi pengembangan usaha meliputi A. Pengembangan produk atau inovasi produk. Upaya menciptakan produk baru atau memperbaiki produk sudah ada agar menciptakan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada agar lebih memenuhi kebutuhan pelanggan, memiliki keunikan, atau lebih baik dari pesaing. B. Penetrasi pasar. Strategi untuk meningkatkan pangsa pasar produk yang sudah ada melalui promosi lebih agresif, memperluas area pemasaran, meningkatkan distribusi, atau memperkuat branding. Ada C. Pengembangan pasar. Menjelajah pasar baru baik segmen
pelanggan baru, lokasi geografis baru, atau penggunaan kanal distribusi baru. D. Diversifikasi, melakukan usaha di produk yang berbeda atau segmen yang berbeda untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu lini usaha atau satu pasar. E. Efisiensi operasional dan peningkatan kualitas, meningkatkan proses produksi, penyediaan layanan, manajemen sumber daya, pengurangan biaya, atau peningkatan mutu untuk menjaga kepuasan pelanggan dan daya saing. F. Pemasaran dan branding, memanfaatkan strategi pemasaran yang efektif seperti penggunaan media sosial, promosi kerjasama, strategi digital, marketing positioning produk, dan membangun citra merek yang kuat. 8. Proses penyusunan strategi pengembangan. Langkah umum dalam merancang strategi pengembangan usaha, analisis situasi saat ini menggunakan SWOT, analisis internal dan eksternal. Penetapan tujuan jangka pendek dan panjang. Formulasi alternatif strategi berdasarkan kombinasi SWOT, SO, WO, ST, WT. Evaluasi dan seleksi strategi. Memilih strategi yang paling realistis dan sesuai sumber daya. Perencanaan implementasi, monitoring, dan evaluasi untuk menyesuaikan strategi bila diperlukan. 9. Contoh strategi pengembangan usaha pada usaha kedai kopi. Dari penelitian strategi pengembangan usaha kedai kopi oleh Sonia Dipa Saina dan Siti Amalia, Universitas Mula Warman. Ditemukan strategi-strategi yang relevan. Itu mengembangkan pasar produk, memperluas pasar lewat online maupun offline, meningkatkan promosi agar lebih dikenal masyarakat, inovasi produk untuk menarik pelanggan baru atau memperbarui minat pelanggan lama. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2025. Lokasi ini penelitian dilakukan di Cafe Poskupi yang beralamat di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Lokasi ini dipilih karena Cafe Poskupi merupakan salah satu usaha kafe lokal yang berkembang dan relevan untuk diterapkan analisis SWOT sebagai dasar strategi pengembangan usaha. Kedua, ada variabel penelitian, kerangka analisis SWOT. Penelitian menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi strategi pengembangan usaha Cafe Poskupi. Yaitu ada variabel internalnya, kekuatan strength, cita rasa produk khas, lokasi strategis, pelayanan ramah, kualitas bahan baku terjamin. Adapun kelemahannya yaitu modal terbatas, promosi kurang maksimal, sistem manajemen belum optimal. Selanjutnya ada variabel eksternal, peluangnya tren konsumsi kopi meningkat, pertumbuhan ekonomi daerah, dukungan komunitas lokal. Adapun ancamannya, persaingan bisnis kafe yang ketat, perubahan selera konsumen, fluktuasi harga dan bahan baku. 3. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan dasar berpikir yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual digunakan untuk menjelaskan alur logis antara faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan usaha Cafe Poskupi melalui analisis SWOT. Baik, itu ada gambar kerangka konseptualnya. 4. Prosedur penelitian. Yang pertama ada tahap persiapan, itu menentukan lokasi dan objek penelitian Cafe Poskupi, menyusun instrumen penelitian, panduan wawancara dan observasi, melakukan studi pustaka terkait teori SWOT dan strategi pengembangan usaha. Tahap pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Tahap pengolahan datanya, mengelompokkan hasil observasi dan wawancara ke dalam kategori SWOT, menyusun matriks SWOT, menganalisis kombinasi strategi SWOT. Tahap analisis dan kesimpulan, menginterpretasikan hasil analisis SWOT,
merumuskan strategi pengembangan usaha Cafe Pos Kopi, menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi strategis bagi manajemen. Pengumpulan dan pengolahan data. Metode pengumpulan data yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Tekniknya ada observasi, wawancara, dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi akurat mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha. Baik, ini ada tabel data primer hasil observasi lapangan. Data primer atau wawancara pemilik kafe, fokus cita rasa kopi Aceh, kendala promosi digital, dan kapasitas tempat. Karyawan, belum ada SOP pelayanan, butuh pelatihan, dan tambahan shift. Pelanggan, puas dengan rasa dan suasana, ingin lebih banyak promo atau menu baru. Kesimpulannya itu perlu peningkatan digital marketing, SOP pelayanan, dan variasi menu. 4. Ada data primer survei pelanggan. Kesimpulan dari tabel di atas itu pelanggan puas tapi ingin inovasi menu dan promo itu rutin. Data sekunder. Sumbernya ada arsip penjualan laporan BPS atau Kemenkop 2024, media sosial Cafe Pos Kopi, tren industri kopi nasional. Fakta pentingnya penjualan naik rata-rata kurang lebih 3,8% per bulan. Struktur organisasi sederhana tapi belum efisien. Promosi digital masih lemah, harga kompetitif dan sesuai daya beli. Baik, ini ada tabel data penjualan Cafe Pos Kopi di 2025. Di sini ada rata-rata kenaikan 3,8% per bulan, menunjukkan tren pertumbuhan positif. Grafik penjualan Cafe Pos Kopi 2025. Sumbu X bulan April sampai September 2025. Sumbu Y total penjualan dan tren menunjukkan kenaikan stabil dan positif. Struktur organisasi dan menu produk. Struktur organisasi 6 orang, yaitu pemilik atau manajer 1 orang, barista ada 2 orang, dan kasir ada 1 orang, pelayan ada 2 orang. Menu dan harga 2025-nya kopi hitam Arabica Rp 15.000, kopi susu Gayo 18.000, coklat panas atau dingin 17.000, es kopi gula aren Rp20.000, roti bakar 12.000 sampai Rp15.000. Sini ada tabel instrumen pengumpulan data, yaitu tentang kekuatan, citra rasa kopi lokal, lokasi strategi, suasana nyaman, kelemahannya promosi digital lemah, kapasitas terbatas, peluangnya tren kopi meningkat, dukungan komunitas, program pemerintah. Ancamannya itu persaingan ketat, perubahan selera, harga bahan naik. Langkah-langkah pengolahan data, reduksi data, klasifikasi data, matrix SWOT, analisis. Faktor internal dan eksternalnya, internalnya yaitu rasa kopi khas, lokasi strategis, pelayanan ramah, suasana nyaman, promosi lemah, kapasitas terbatas, SOP belum ada. Eksternalnya, tren kopi naik, dukungan komunitas, ekonomi tumbuh, persaingan ketat, selera berubah, harga bahan naik. Matrix SWOT KP Pos Kopi 2025, yaitu ada ini tabelnya. Kesimpulan pengolahan data ini, Cafe Pos Kopi memiliki prospek pertumbuhan positif, kekuatan dan peluang perlu dimaksimalkan melalui inovasi produk dan promosi digital. Kelemahan atau kapasitas dan SOP perlu segera diperbaiki. Strategi agresif SO direkomendasikan untuk peningkatan daya saing dan loyalitas pelanggan. Hasil analisis dan strategi utama posisi SWOT. Kuadran 1,
strategi agresif, kekuatan tinggi, dan peluang besar strategi utama. Pertama, promosi digital, dan branding kopi lokal, inovasi menu dan varian baru. SOP pelayanan pelatihan rutin, efisiensi tata ruang kafe, kolaborasi dan event komunitas kopi. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian dan analisis SWOT yang telah dilakukan pada Cafe Pos Kopi tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Kondisi internal Cafe Pos Kopi menunjukkan adanya sejumlah kekuatan yang signifikan. Dua, kelemahan utama yang masih dihadapi Cafe Pos Kopi terletak pada kurangnya promosi digital, keterbatasan kapasitas, tempat duduk, belum adanya standar operasional pelayanan SOP yang baku. Tiga, dari sisi faktor eksternal, peluang datang dari meningkatnya tren minum kopi di kalangan anak muda, dukungan komunitas lokal pecinta kopi, serta berkembangnya platform digital seperti media sosial dan pelayanan pesan antara online. Empat, berdasarkan analisis SWOT, Cafe Pos Kopi berada pada kuadran 1, strategi agresif, yang berarti usaha memiliki kekuatan internal yang tinggi serta peluang eksternal yang besar. Yaitu di sini ada foto risetnya, itu ada tampak depan pos kopi, ada suasana pos kopi dan daftar menu pos kopi, dan foto pelanggan pos kopi, dan foto hasil wawancara saya dengan pekerja pos kopi. Baik, ini saja presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya izin bertanya. Baik, silakan. Bagaimana penerapan analisis SWOT dapat membantu kafe pos kopi dalam menentukan strategi pengembangan usaha? Terima kasih. Terima kasih. Baik, akan saya jawab, yaitu jawabannya analisis SWOT membantu Cafe Pos Kopi dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja usaha. Melalui analisis kekuatan strength dan kelemahan weakness, manajemen dapat mengetahui potensi yang dimiliki serta kendala yang harus diperbaiki. Sementara itu, analisis peluang, opportunities, dan ancaman atau threats memberikan gambaran kondisi lingkungan bisnis yang dapat dimanfaatkan atau diwaspadai. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi seperti peningkatan promosi digital, inovasi produk kopi lokal, serta efisiensi biaya operasional agar Cafe Pos Kopi mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Baik, silakan. apa hasil utama yang diperoleh dari analisis SWOT terhadap kopi pos kopi dan bagaimana strategi yang disarankan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Itu jawabannya, hasil analisis menunjukkan bahwa Cafe Pos Kopi memiliki kekuatan utama pada kualitas kopi lokal yang khas dan lokasi yang strategis, sementara kelemahannya terletak pada promosi yang masih terbatas, serta keterbatasan modal. Peluang besar datang dari meningkatnya tren minuman kopi di kalangan anak muda dan dukungan promosi digital melalui media sosial. Sedangkan ancaman berasal dari persaingan kafe yang semakin ketat. Berdasarkan hasil tersebut, strategi yang disarankan adalah strategi SO, Strength sampai Opportunity, yaitu memanfaatkan kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal seperti meningkatkan promosi digital yang menonjolkan keunggulan kopi lokal agar menarik minat pelanggan baru. Apakah dapat diterima, Bang Epan?
Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.